Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang megah, namun diliputi duka, Raja Pasakancing meratapi kepergian permaisurinya yang meninggalkan 2 anak, seorang putra gagah dan putri elok. Kesedihan raja merembet, membuat kerajaan kacau, istana bagai kapal tanpa nahkoda, dan kedua anaknya terabaikan dalam hiruk-pikuk kekacauan. Putra raja, yang berjiwa petualang, tak tahan menyaksikan kerajaan ambruk. Dengan hati mantap, ia berpamitan kepada adiknya, sang putri, mengikat janji suci, kelak anak-anak mereka akan disatukan dalam ikatan pernikahan. Ia lantas merantau ke negeri Pusat Jalo, di mana takdir mengangkatnya menjadi raja yang disegani. Di Pusat Jalo, sang putra dikaruniai seorang anak laki-laki, Dang Bujang, yang tumbuh dalam kemewahan istana. Sementara itu, di Pasakancing, sang putri melahirkan seorang putri bernama Dayang Ayu, yang meski hidup dalam kemiskinan, dianugerahi kecantikan bak bidadari yang memikat hati. Dang Bujang menjalani hidup sebagai pangeran yang dimanjakan, sedangkan putri Dayang Ayu hidup sederhana. Namun pesonanya bagai bunga yang mekar di tengah padang gersang, menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Ketika Dang Bujang dinobatkan sebagai putra mahkota, Pusat Jalo menggelar pesta megah yang mengundang pangeran dan putri dari negeri tetangga. Raja teringat janji masa lalu, mengundang putri Dayang Ayu dan ibunya untuk mengumumkan pertunangan yang telah lama direncanakan. Kedatangan putri Dayang Ayu bagai kilat di siang bolong. Kecantikannya memukau para tamu, membuat mereka lupa pada Dang Bujang yang tengah menari. Merasa terhina, amarah membutakan Dang Bujang. Dengan kata-kata pedas, ia mengusir putri dan ibunya dari pesta, menusuk hati mereka bagai belati. Hati putri Dayang Ayu remuk. Bersama ibunya, ia pulang ke Pasakancing dengan air mata. Tragis, di tengah perjalanan, ibunya menghembuskan napas terakhir, meninggalkan putri seorang diri, tersesat di hutan rimba yang kelam. Di tengah hutan, putri bertemu Nenek Rabiah, penguasa Bukit Sekedu yang bijaksana. Mendengar kisah pilu putri, Nenek menawarkan bantuan dan mengarahkannya ke Telaga Larangan, sebuah tempat magis yang menyimpan rahasia alam. Di Telaga Larangan, putri Dayang Ayu bergabung dengan 8 bidadari yang mandi riang. Dengan selendang ajaib pemberian Nenek Rabiah, ia ikut mandi. Tiba-tiba, selendang itu melekat erat, menyelimuti tubuhnya dalam tidur magis, diiringi kilau pelangi di permukaan air. Sementara itu, Dang Bujang menyesali kebodohannya, mencari putri Dayang Ayu. Ia bertemu Nenek Rabiah, yang menceritakan keberadaan putri di Telaga Larangan. Dengan pancing ajaib dan mantra dari Nenek, Dang Bujang menuju telaga untuk menebus kesalahannya. Di tepi telaga, Dang Bujang memancing selendang putri Dayang Ayu yang tersangkut di batu suci. Tanpa selendang, putri tak bisa terbang bersama bidadari lain. Ditinggalkan sendirian dalam kesedihan. Terpaksa, ia mengikuti Dang Bujang kembali ke Pusat Jalo. Pernikahan mereka digelar dengan kemegahan tak tertandingi. 7 hari 7 malam pesta meriah mengguncang istana. Namun, di balik gemerlap, hati putri Dayang Ayu tetap kelabu, merindukan kebebasan alam dewa-dewi yang pernah disentuhnya. Kesehatan putri merosot, tubuhnya bagai lilin yang meleleh perlahan. Tabib terbaik dari berbagai negeri gagal menyembuhkan kerinduannya yang membakar jiwa. Ketika melahirkan, puncak kesedihannya tiba, bagai badai yang tak terelakkan. Suatu hari, di anjungan istana, putri Dayang Ayu berdoa kepada penguasa alam. Dengan air mata berlinang, tubuhnya melayang perlahan, meninggalkan dunia fana, menjauh dari tangisan bayinya yang memilukan. Dalam sekejap, putri menjelma menjadi elang megah, terbang membumbung ke angkasa. Suara keliknya yang merdu namun penuh lara bergema, diyakini sebagai jelmaan putri Dayang Ayu, membawa duka abadi karena tak bisa lagi memeluk anaknya. Legenda elang itu terus bergema di Pusat Jalo. Setiap kali suara elang terdengar di langit, rakyat teringat pada putri Dayang Ayu yang terbang dengan hati patah, merindukan anak yang tak pernah lagi disentuhnya.